Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferisa Anagris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya dari kelas D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi hukum dagang mengenai UCP 600. Selamat menyaksikan. Sejarah UCP 600. Pada pertengahan abad ke-20, dengan berakhirnya Perang Dunia II, perdagangan lintas negara mulai meningkat. Adanya perbedaan peraturan tiap negara mengenai pembayaran dengan menggunakan fasilitas documentary credit atau letter of credit menjadi faktor utama yang menghalangi perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen yang bisa menjembatani adanya perbedaan-perbedaan peraturan di tiap negara. Untuk mengatasi masalah terkait dengan pembayaran transaksi perdagangan internasional, pada tahun 1933, para anggota International Chambers of Commerce atau ICC memperkenalkan suatu aturan yang seragam mengenai pembayaran transaksi internasional. Ketentuan-ketentuan inilah yang disusun oleh ICC di dalam sebuah aturan yang dikenal dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit atau UCP. ICC Publication nomor 82 dengan Documentary Credit sebagai instrumen pembayaran. Pengertian UCP 600. UCP 600 adalah perangkat kebiasaan dan praktik dalam perdagangan internasional yang dijadikan baku oleh International Chamber of Commerce atau ICC, yaitu suatu organisasi bisnis dunia yang berbasis di Paris. UCP 600 juga merupakan seperangkat ketentuan yang berlaku terhadap setiap documentary credit, termasuk perluasan terhadap mana UCP berlaku setiap standby letter of credit. Standby letter of credit yang dimaksud yaitu setiap perjanjian tanpa memandang apapun namanya, di mana suatu bank bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabahnya, aplikan atau atas kemauannya sendiri. UCP 600 menjadi pedoman dalam pelaksanaan letter of credit dan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan letter of credit atau LC? Letter of credit atau biasa disebut surat kredit berdokumen merupakan suatu alat pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam transaksi dagang internasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC yaitu 1. Pemohon atau aplikan, 2. Bank penerbit atau issuing bank, 3. Penerima atau beneficiary, 4. Bank penerus atau advising bank, 5. Bank yang ditunjuk atau nominated bank, 6. Bank penegosiasi, 7. Bank pengkonfirmasi atau confirming bank. Peran dari letter of credit. Letter of credit memiliki beberapa peran dalam perdagangan internasional. Di antaranya, 1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor. 2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Fungsi dari LC yaitu untuk memudahkan pembayaran baik untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Karena eksportir tidak perlu menunggu dana yang terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Selain itu, bagi eksportir, pembayaran tetap aman karena berada dalam otorisasi dari pihak perbankan. Hal-hal yang dibahas dalam artikel UCP 600.
UCP 600 terdiri dari 39 artikel, yang mana di sini saya hanya akan menjelaskan isi dari 5 artikel UCP 600. 1. Artikel 1 menjelaskan tentang definisi dari UCP 600. 2. Artikel 2 menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit dan beberapa istilah yang digunakan dalam LC, yaitu advising bank, applicant, banking day, beneficiary, complying presentation, confirmation, confirming bank, credit, honor, issuing bank, negotiations, nominated bank, dan presentation. 3. Artikel 3 menjelaskan tujuan dari UCP 600 berkenaan dengan persyaratan autentitas dan sahnya dokumen, keterangan pengelompokan cabang bank di negara berbeda ke dalam kelompok bank yang berbeda pula. 4. Artikel 4 menjelaskan hubungan bank dengan kontrak yang dibuat antara aplikan dan beneficiary, serta hubungan beneficiary dengan kontrak yang dibuat antara aplikan dengan issuing bank. 5. Artikel 5 menjelaskan bank-bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja, tidak dengan barang atau jasa. Perbedaan UCP 600 dengan UCP 500. 1. Dalam artikel 14b, UCP 600 menyatakan bahwa bank memiliki waktu maksimal 5 hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menemukan presentasi yang sesuai atau complying presentation. Sedangkan dalam artikel 13b UCP 500 menyatakan bahwa bank memiliki waktu maksimal 7 hari kerja perbankan setelah dokumen diterima. 2. Artikel 12b UCP 600 menyatakan bahwa dengan menunjuk bank untuk menerima wesel atau menanggung janji pembayaran, kemudian bank penerbit akan memberikan kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan prepay atau purchase atas wesel yang diterima atau janji pembayaran, kemudian yang akan ditanggung bank yang ditunjuk. Sedangkan dalam UCP 500 tidak memiliki ketentuan akan hal itu. Keuntungan UCP 600. Ada beberapa keuntungan dari UCP 600, yaitu ketentuan mengenai UCP dapat digunakan bersama-sama dengan hukum nasional dalam pelaksanaan suatu pembayaran transaksi perdagangan internasional. UCP 600 sebagai unifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional untuk mempermudah pemahaman dan kesepakatan pelaku perdagangan internasional, sehingga UCP 600 lebih mudah untuk diaplikasikan. Kekurangan dari UCP 600. 1. Dalam UCP 600, dari pasal 1 sampai dengan pasal 6, belum secara jelas mengatur letter of credit, karena peraturan tersebut belum dapat diterapkan secara menyeluruh, sehingga bank-bank yang ada di Indonesia tidak dapat menjadikan peraturan yang ada sebagai pedoman apabila terjadinya sengketa terhadap letter of credit. 2. Ada beberapa aturan pada UCP 600 yang dianggap tidak sesuai. Salah satu contohnya pada artikel 4, yaitu yang menjadi permasalahan bahwa bank tidak terikat dalam kontrak jual beli. Dan aturan ini dinilai tidak akan bisa mengakomodasi letter of credit, karena pada dasarnya kontrak jual beli akan mengikat semua pihak yang tertera di dalam kontrak tersebut. 3. Kurangnya pengaturan mengenai masalah teknis. Sekian video dari saya mengenai pemaparan materi UCP 600. Semoga bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.